Belanda sebenarnya sudah masuk ke Gayo itu di tahun 1901. Membawa kapal dibuat dari besi, beratnya sekitar 60 ton. Itu digotong dari Blangrakal kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan, ketemu lagi dengan saya Mirna Rasyada. Hari ini agak dingin ya. Kenapa? Karena lihat dong di belakang kita. Biasanya kami studionya panas. Panas bukan karena AC-nya nggak nyala, tapi karena pembahasannya emang selalu panas. Tapi kali ini kita suka yang adem-adem, yang dingin-dingin, sesuai dengan background latar belakang kita juga adem sekali. Masih pagi, udah jalan-jalan jauh sampai ke Aceh Tengah, sampai kita udah ada di Takengon. Dan seperti biasa juga kita selalu punya pembahasan-pembahasan yang seru untuk dibahas ya. Informasi-informasi yang selalu baru, yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita sudah mendatangkan satu orang master di bidangnya. Dan ini dia Bapak Zulfikar Ahmad ST atau yang dikenal dengan nama panggung Amandio. Selamat datang Bapak. Makasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan segar juga nih. Segar, sesuai ya? Seperti suasananya kan. Betul sekali, ini udaranya segar ya. Terus juga pembahasannya nanti segar-segar lah Pak. Insya Allah, insya Allah. Oke, kalau begitu hari ini kita udah bertemu langsung dengan Bapak Amandio. Amandio itu dulu apa dulu nih sebenarnya? Soalnya ada nama panggung, jarang-jarang kan penyanyi bukan, pelawak juga bukan. Kenapa ada nama Amandio? Jadi Amandio itu di dalam bahasa Gayo, setiap orang yang sudah menikah dan punya anak, itu dia tidak lagi dipanggil dengan nama aslinya. Jadi itu dipanggil dengan namanya peraman, penyebutan bapaknya siapa. Aman itu asal katanya dari ama, ni, N, terus nama anaknya. Jadi biasanya disingkat jadi Aman Dio. Itu artinya bapaknya si Dio. Begitu. Jadi kalau di Gayo itu, kalau ini namanya Gayo Lut ya. Aceh Tengah itu terbagi dua, ada Gayo Deret, ada Gayo Lut. Nah, kalau yang Gayo Lut ini biasanya setelah menikah, ketika masih pengantin baru belum punya anak, itu disebut dengan Aman Mayak. Begitu dia punya anak, maka dia disebutkan dengan nama anaknya yang terbesar. Tapi kalau di Gayo Luas dengan di Lokop itu ada 3 kali berubah nama Amandu. Waduh, jadi nama panggungnya banyak Pak? Jadi banyak nama panggungnya. Jadinya apa dulu nih? Aman dulu. Aman Mayak, Aman Mayak. Setelah Aman Mayak, kemudian kalau ada peristiwa penting atau sesuatu yang mengingatkan orang, katakanlah misalnya ketika dia di dalam pesta pernikahannya itu ada petir misalnya. Waduh. Misal. Nah, maka orang akan menyebut dia adalah Aman Gegur. Gegur itu dalam bahasa Gayo artinya petir tadi, jadi berdasarkan kejadian. Nah, itu sebabnya kita pernah dengar nama Inen Mayaktri. Inen Mayaktri adalah salah satu perempuan Gayo yang pernah melawan Belanda sendiri. Menghadapi itu sendiri karena Belanda membunuh suaminya. Dia baru nikah. Tidak disebut dia Inen Mayak, tapi dia disebut Inen Mayak Tri. Tidak tahu apakah Tri itu ada kaitannya dengan makanan atau sesuatu, tidak tahu. Nah, jadi ada 3. Baru kemudian ketika anak pertama lahir baru dipanggillah nama anaknya. Jadi seperti saya, nama panggilan anak saya itu Dio. Biasanya saya gunakan bapaknya si Dio. Jadi namanya Amandio. Gitu. Menjadilah nama panggung sekarang yang lebih dikenal ya. Kayaknya di mana-mana Pak Amandio itu lebih terkenal daripada Zulfikar Ahmad. Nah, itu juga nggak terlepas dari teknologi informasi sih. Siap. Jadi kalau dulu teman-teman saya semua manggil nama kecil saya Fikar. Kemudian setelah ada muncul Facebook, muncul segala macam, di Facebook saya lebih suka menggunakan nama Amandio. Karena sering nulis di Facebook, ya ini yang jadi trademark sekarang nih. Jadi dikenalnya sebagai Amandio. Amandio. Belum apa-apa kita udah membahas sejarah panjang tentang Gayo Luas pernama-namaan ini ya. Nanti mana tahu saya juga punya dapat nama panggung pulang dari sini. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau kita membahas tentang Aceh Tengah, ini nggak jauh-jauh dengan salah satu yang ada di belakang kita, yaitu
pariwisatanya ya. Iya. Berhubung tadi sebelum tapping kita udah mulai ngomong-ngomong, sebenarnya Pak Amandio udah berapa lama? Baru katanya ada di sini. Baru 58 tahun. Jadi masih kalah 2 tahun sama orang yang udah 60 tahun di sini ya. Tapi udah cukup lah informasinya untuk kita gali ya, untuk kita sajikan kepada rakan pembangunan terkait dengan ekosistem dan juga pariwisata yang ada di sini. Nah, kalau kita membahas tentang yang ada di belakang nih, Danau Lutawar, kayaknya nggak sah datang ke sini kalau belum melihat langsung Danau Lutawar. Lihatnya bisa macam-macam, dari atas kafe sana, dari depan resort ya, atau mungkin ada titik-titik lain yang bisa melihat langsung Danau Lutawar. Sebenarnya apa istimewanya sih ya? Apa yang membuat ini beda dan menjadi pembicaraan di mana-mana? Iya. Jadi Danau Lutawar ini dia punya 1000 wajah yang kita bisa lihat dia dari sudut manapun, selalu mengandung keindahan yang kita tidak habis-habisnya. Jadi kalau kita mau keliling, ini kira-kira sekitar 48 kilo ya, 48 kilometer. Kalau kita keliling ini, di setiap titik itu selalu mengundang keindahan yang barangkali tidak akan bosan-bosan untuk kita lihat. Ini barangkali yang menjadi daya tarik kenapa kemudian Danau Lutawar ini adalah salah satu daya tarik pariwisata. Jadi kapan sih mulai dikenal? 5 tahun setelah Belanda menduduki Gayo. Waktu itu Belanda sebenarnya sudah masuk ke Gayo itu di tahun 1901. Tapi yang betul-betul dia mulai punya struktur, punya tentara yang menetap di Takengon itu dimulai di sekitar 1904. Nah, 1909 itu udah ada upaya membawa kapal dibuat dari besi, beratnya sekitar 60 ton. Itu digotong dari Blangrakal kemari. Butuh waktu hampir 45 hari. Jadi digotong itu rame-rame, bukan dia kapalnya tidak bulat, dipotong-potong. Jadi cukup banyak piece-nya. Ini digotong dari sana kemari. Itu tujuannya adalah supaya di sini punya kapal supaya bisa untuk pariwisata. Jadi pada saat itu tuh udah ada rencana dan pikiran panjang sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti sejak Belanda masuk itu udah pingin dijadikan pariwisata. Betul. Dan yang menarik ketika saya ketemu dengan foto-foto di tahun 1920-an, di danau ini udah ada ski. Belanda. 1920-an. 20-an. Belanda sudah mulai main ski di danau, sudah mulai ada kapal layar kayak gitu untuk mereka nikmati alamnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari situ, sebenarnya cerita pariwisata di Aceh Tengah ini itu ya udah sejak 100 tahun yang lalu sudah dimulai. Tapi mungkin karena perkembangannya segala macam, jalur akses yang tidak mudah sehingga ini tidak berkembang dengan cukup pesat barangkali ya. Kan untuk menuju ke Takengon, jalur yang bisa ditempuh, yang paling umum ditempuh itu kan lewat Biren. Nah, Biren Takengon itu dulunya sekitar, awalnya jalan Biren Takengon itu dibangun 111 kilo, sekarang menjadi 97 kilo. Ini kan ada pemotongan-pemotongan, efisiensi jalan segala macam, dalam jangka panjang jalannya jadi lebih pendek. Tapi medannya juga nggak mudah, kan penuh berkelok-kelok. Makanya orang kadang-kadang sering memplesetkan kata-kata Takengon itu dengan tekongan. Karena banyak tekongannya ya? Karena untuk datang kemari itu banyak tekongannya. Jadi ini yang barangkali menjadi salah satu hambatan kenapa pariwisata di Takengon ini baru berkembang kira-kira di 2020-an kemari lah. Ini baru kemudian booming dengan ada berbagai macam resort, ada homestay, ada segala macam, itu baru di akhir. Kenapa? Karena kita juga diuntungkan sama COVID nih. Nah, ketika itu? COVID kan orang nggak bisa kemana-mana. Betul. Nggak bisa ke Medan, nggak bisa ke Jakarta. Akhirnya pilihan orang ke Takengon. Nah, ini yang kemudian menjadi booming dan berkembang sampai dengan sekarang, sehingga kunjungan wisatanya itu udah jauh lebih banyak dibandingkan mungkin di tahun 2015 lah.
Oke. Nah, kalau sekarang saya nggak pernah ngerasain macet di jalan di Takengon, tapi selama sekarang setiap peak season, biasanya weekend, itu udah nggak bisa ngebut lagi di jalan nih, udah banyak mobil nih di jalan nih. Ya. Nah ini yang, dan kalau kita lihat ada plat di, bukan cuma B ya, Iya. D juga ada gitu. Sering muncul plat aneh di Takengon. Ini kan menunjukkan kunjungan jadi lebih tinggi. Gitu. Betul sekali. Jadi memang mungkin turning point-nya ataupun titik lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke Ya. sini ketika COVID ya di Setelah tahun COVID, ya. 2020. Dan di tahun 2021 Bapeda Aceh itu telah menyusun Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau DTGA, di mana kabupaten ini Aceh Tengah juga terpilih nih jadi salah satu wilayah yang dikembangkan. Ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ya kalau kita lihat dari sebelum tahun 2020 sama dengan sekarang ini ada banyak sekali perubahan-perubahan. Ya. Berhubung sudah 58 tahun, saya ini udah nggak ragu lagi deh Ya. sama track record dan juga kumpulan informasinya ya. Apa yang akhirnya berubah? Yang terlihat sangat sangat menonjol perubahannya dari segi wisata. Selain kemacetan tadi Ya, sebagai warga lokal, akhirnya kesel nggak kalau macet? Kalau untuk jalan kesel sih, tapi kalau ngingat bahwa ini yang datang ini uang, ya kita tenang aja lah. Aman ya. Aman. Tuh, jadi Ya. ada positif dan negatifnya Betul, begitu ya. Kita betul. mungkin akan membahas satu persatu. Jadi sebenarnya yang paling terlihat perubahannya apa nih dari segi kultur atau mungkin dari segi sosial masyarakatnya itu seperti apa? Jadi salah satu yang paling besar perubahannya adalah konversi lahan ya. Oh, Jadi dulu kalau di sekitar Kebayakan ini, orang kenal Kebayakan ini zaman dulu dikenal sebagai produsen padi paling enak. oh, Jadi dulu di Takengon itu kalau kita beli beras Kebayakan atau beras Bintang, ini adalah beras yang paling dicari karena paling enak. Kenapa begitu? Di kawasan Kebayakan ini satu-satunya kawasan di Aceh Tengah yang tanahnya itu jenisnya aluvial. apa itu jenis aluvia? Aluvial itu adalah tanah pelapukan karena ada air. Oke. Nah, jadi itu mungkin udah ribuan tahun yang lalu ya. Sehingga rasa beras di sekitar Kebayakan ini itu menjadi sangat spesial. Di seluruh Aceh Tengah nggak ada tanah lain yang aluvial selain di Kebayakan ini. Oke. Nah, dulu ini adalah semuanya sawah. Ini yang di depan kita Ini semua sawah nih. Jadi kita masih bisa lihat bekas-bekas itu, masih ada beberapa petak-petak itu. Ya. Dulu di hotel apa itu, di hotel yang di sebelah sana. yang di sebelah sana itu, Oke. yang paling tinggi di Takengon itu semua sawah. Nah, ini kan kemudian terkonversi ini. Ya. Nah, sekarang terkonversi lah menjadi resort, terkonversi. Betul. Sedikit banyaknya ini tentunya menekan kondisi lingkungan, sedikit banyaknya. Betul. Tapi kalau ini memang dilakukan dengan sangat hati-hati, artinya dengan mempertimbangkan segala macam, untuk tekanan lingkungannya walaupun ada dampak ya, tapi barangkali sampai dengan saat ini belum lah. Betul. Yang kita agak sedikit miris sebenarnya, ada beberapa pemilik lahan yang kemudian justru melakukan penimbunan danau. Wah, sehingga ini mungkin akan di masa depan ini akan terjadi penyempitan danau. Nah, barangkali Pemda Aceh Tengah itu perlu sebenarnya menyusun regulasi. Regulasinya sebenarnya dulu sudah ada. Di sekitar tahun 2005 kalau saya tidak salah, itu ada aturan yang mengatakan bahwa di tepi danau tidak boleh ada aktivitas ekonomi antara 50 sampai 300 meter tergantung kondisi. Karena seperti misalnya di sana itu ya, itu kan sawah tuh. Betul. Itu kan aktivitas ekonomi itu. Sawah itu udah ada sejak zaman Belanda. Nggak mungkin itu dilarang menjadi 50 meter gitu. Ya. Nah, mungkin ini aturan waktu itu setahu saya kalau nggak salah sebelum ada kanun ya, namanya Perda. Ya. Perda tentang sepadan sungai dan danau kalau saya nggak salah namanya. Itu udah diatur. Tapi ini kan nggak pernah ditegakkan ini. Ini yang barangkali menjadi persoalan kemudian.
adanya tekanan-tekanan dari aktivitas ekonomi masyarakat terhadap kelestarian danau. Betul. Jadi kalau kita dulu, saya sekitar tahun mungkin di sekitar di akhir 70-an ya. Di akhir 70-an saya bersepeda itu menyusuri sisi utara danau nih. Ini sisi utara ini belum aspal nih. Dan cukup banyak parit-parit ini yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Yang baru bisa lewat mobil tuh sisi selatan. Nah, dari sisi utara tidak bisa. Ini semua kan air masuk nih ke danau. Nah, kemudian di awal-awal 80-an atau di pertengahan 80-an mulai dibangun jalan. Setelah ini dibangun jalan, semua parit-parit tadi yang awalnya cuman dibuatkan gorong-gorong supaya bisa jalannya lebih mudah, ini sampai sekarang udah tertutup. Jadi kalau kita lihat peta tahun 1972, kita bandingkan dengan kondisi saat ini, itu kira-kira ada sekitar 20 sampai 30 aliran masuk itu tertutup. Nah, padahal aliran yang masuk ke dalam danau itu sangat penting untuk keseimbangan danau, karena di danau ini kan salah satu ikan yang paling khas itu kan depik ya. Betul. Nah, depik ini punya perilaku seperti salmon. Jadi kalau salmon dari laut dia pergi ke danau untuk bertelur, setelah bertelur dia kembali lagi ke laut. Nah, ikan depik dari tengah danau dia akan mencari sumber-sumber mata air yang masuk ke danau yang paling bersih, yang jernih. Nah, dia akan bertelur di sekitar posisi air yang masuk. Setelah dia bertelur, dia kembali lagi ke tengah danau. Nah, karena masyarakat Gayo tahu perilaku ini, kemudian mereka membuat perangkap dari batu. Jadi batunya disusun sedemikian rupa, biasanya kita sebut dengan batur. Ikannya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Inilah yang kemudian ditangkapin, terus regenerasinya telur yang kemudian pemijahan telurnya menjadi ikan depik kecil-kecil. Ikan depik kecil-kecil bisa lolos masuk lagi ke danau. Sehingga dulu hampir di semua titik-titik air masuk ke danau itu hampir semuanya ada batur. Tapi depiknya lestari. Nah, sekarang karena ada pembangunan jalan, karena ada berbagai macam aktivitas segala macam, jumlah air yang masuk ke danau, aliran yang masuk ke danau itu tidak sebanyak dulu. Jadi aliran yang sekarang masuk ke danau itu dia udah tertutup dengan tanah, dia merembes masuk ke dalam danau. Nah, ini tentunya mempengaruhi perilaku kehidupan semua satwa yang ada, mempengaruhi ekosistem, mempengaruhi lingkungan juga segala macam. Di tahun 2000 kita pernah melakukan riset tentang danau ini. Di sekitar kita duduk ini itu sudah ada terjadi perubahan struktur pada spesies strata 1. Jadi kita ketemu kerang-kerang yang tidak lagi ada kerang seperti dulu. Jadi dulu kalau saya mandi di Sungai Pesangan, aliran keluar danau ini, itu saya bisa nyelam dapat kerang. Kerang itu dulu kita sebut dengan memin. Memin namanya. Nah, memin ini cukup dengan direbus, kasih garam, kasih daun bawang, udah enak. Itu sudah luar biasa rasanya. Nah, sekarang itu kita nggak bisa ketemu. Jadi ini kan terjadi perubahan struktur. Betul. Di tahun 2000 kerang yang ditemukan di sekitar yang kita duduk ini itu udah lebih besar ukurannya dan tidak enak. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang di Sungai Pesangan itu masih bisa ditemukan memin atau tidak. Saya udah lama juga tidak berenang di sana. Apa kita coba abis ini? Jangan ya. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan itu ya. Tapi kalau kita membahas tentang perubahan dari tahun 70-an, tahun 90-an itu sudah pasti akan ada perubahan. Tapi kalau kita melihat 10 tahun ke belakang 2015 sampai dengan 2025 ya ada juga perubahan-perubahan yang lumayan drastis begitu ya. Dari segi pariwisata dan lain-lain. Karena ini sebutannya adalah wisata alam, jadi alamnya sebenarnya menjadi poin ya. Ketika alamnya sudah berubah, ekosistemnya berubah, apakah masyarakat juga ikut berubah? Nah, kultur dan juga kegiatan bersosial masyarakat ini apakah jadi
ada perubahan yang awalnya mungkin mata pencarian di Danau Lutawar sebagai nelayan itu banyak, apakah kemudian menurun atau justru tidak ada perubahan sama sekali? Sebenarnya berubah ya. Kalau kita ngelihat data di sekitar tahun 2022, itu jumlah nelayan tangkap di danau itu kira-kira sekitar 780-an kakak lah gitu. Wow. Itu yang di sekitar danau ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan nelayan budidaya, nelayan budidaya itu jumlahnya cuma sekitar 400-an atau 500-an lah gitu ya, saya lupa angkanya. Kalau ini dua kita bandingkan dengan kemudian berapa sih sebenarnya pendapatan mereka, itu pendapatan nelayan tangkap itu cuman 40% dari UMR Aceh. Oke. Tapi pendapatan dari nelayan budidaya itu 150% dari UMR Aceh. Artinya lebih sejahtera mereka yang melakukan budidaya daripada mereka yang tangkap. Kenapa begitu? Karena terjadi ketidakseimbangan produksi. Jadi danau itu punya kemampuan untuk menjaga supaya produksi ikannya bisa tetap lestari lah gitu ya. Betul. Kalau saya nggak salah namanya apa sih, ada di Undang-Undang Perikanan, saya lupa namanya. Nah, kalau merujuk ke angka itu, kalau di Danau Lutawar ini kemampuan itu cuma sekitar 200 ton per tahun produksinya. Tapi jumlah yang ditangkap dari danau itu 400 ton per tahun. Sehingga ini kan terjadi ketidakseimbangan. Yang kalau ini dibiarkan, maka lama-lama itu memang nelayan ini memang semakin tidak mampu nih. Nah ini tentunya diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk mensuplai. Kenapa? Kalau nelayannya memanfaatkan danau ini dengan maksimal, dengan optimal, sebenarnya kesehatan danau itu akan lebih bagus. Nah, jadi kalau kita lihat dulu ya, dulu sering kita lihat banyak ini ya, banyak eceng gondok nih. Betul. Nah, eceng gondok itu biasanya dibawa sama angin, dibawa sama arus, dibawa. Ini kalau tahun 70-an ini sekitar ini semuanya penuh dengan eceng gondok itu. Eceng gondok. Nah, eceng gondok itu akarnya menyaring. Dia akarnya itu menyaring semua lumpur-lumpur yang masuk segala macam sehingga dia kan lebih jernih. Nah, kalau ini tidak kita biarkan itu tetap ada di sini, nggak ada yang saring nih danau, sehingga mungkin 30-40 tahun lagi danau ini tidak akan sejernih ini. Nah, eceng gondok ini sebagian orang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mengganggu. Tapi eceng gondok ini justru membantu nelayan-nelayan yang membuat tangkapan di sekitar pinggir danau. Kenapa? Karena dia bisa mencegah gelombang, mencegah lumpur-lumpur yang masuk, walaupun itu lumpur permukaan, bukan lumpur yang di bawah gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah terjadi perubahan, ya. Apakah itu terjadi perubahannya karena aktivitas manusia? Ya. Apakah karena berbagai macam dampak lain? Ya. Jadi sangat banyak hal yang memang kondisinya sedang berubah. Tapi kadang-kadang perubahan itu justru perlu. Seperti misalnya kalau kita tidak bisa berubah jadi baik, masa iya sih manfaat? Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau kita membahas perubahan ada banyak sekali ya, dari semua kacamata itu bisa melihat aspek perubahan sosial, ekonomi, kemudian ekosistem dan lain-lain ya. Termasuk tadi membahas eceng gondok. Kalau saya lihat lagi udah nggak ada lagi nih eceng gondoknya di sini. Ya, sudah sangat sedikit nih. Iya, justru digantikan dengan jenis-jenis tanaman air yang baru. Ya. Oke, apakah ini juga mempengaruhi kualitas air danau akhirnya? Jadi sebenarnya ya, kalau danau ini bisa teriak ya. Sudah teriak dia ya. Dia akan teriak karena danau ini sangat banyak sekali percobaan-percobaan. Apa aja sih percobaan-percobaan yang udah pernah ada misalnya? Jadi dulu Belanda itu punya penjara di sekitar Bentul Kubu ya. Di sekitar Bentul Kubu itu di Jalan Melim Dewa Takengon. Itu ada bangunan paling tinggi itu. Di bawahnya itu disebut di zaman Belanda itu sebagai Bivak Takengon. Nah di Bivak Takengon itu ada penjara yang sampai ke dekat BUM sebenarnya. Di situ ada sekarang jadi area sekolah. Itu dulu penjara. Makanya ya, waktu saya kecil-kecil itu kami sebut itu tangsi. Apa itu? Tangsi itu artinya
tempat penahanan, Oh, oke. tangsi. Jadi karena orang di dalam penjara sering lari lewat air untuk menyelamatkan diri, waktu itu Belanda kesel. Kalau gitu kita lepas aja buaya di sini. Oh, Nah. oke. Ternyata rencana itu didengar oleh seluruh masyarakat nolak itu. Itu ditolak keras. Kalaulah sempat disetujui udah ada buaya sekarang di sini. Nah, Dan jumlahnya pasti udah banyak. pasti banyak dan 2025 ini ya. menjadi danau yang tidak menarik ini. Betul. Itu percobaan. Waktu itu ditolak dan itu tidak dilanjutkan. Oke. Kemudian di sekitar 70-an ada yang rencana melepas bandang. Oke. Nah, pernah dilepas tapi tidak berhasil. Ya. Oke. Kemudian di tahun 70-an itu dilepas yang sekarang kita kenal dengan nama ikan nila di Ya. sini ya. Kalau ini justru jadi makanan khas Takengon. Kalau kita mau cari makanan khas itu ada namanya masamjing, itu biasanya yang dikasih itu atau ikan mas ya. Kalau Ya. di sini disebut bawal gitu. Nah, setelah itu dilepas ternyata makanannya kurang. Akhirnya ada organisasi tertentu yang kemudian membawa makanannya dari Jawa Barat. Oke. Yang kalau sekarang disebut dengan rumput Golkar. Kenapa rumput Golkar? Karena waktu itu karena kampanye Golkar lah yang bawa. Jadi orang kenal namanya rumput Golkar. Oke. Padahal ini kan cuman grass ya gitu ya. Nah, ternyata pertumbuhannya sangat masif sehingga diduga waktu itu akan menyebabkan terjadi pendangkalan danau, karena di tepi-tepi danau kita udah lihat banyak endapan-endapan ya, yang kemudian kalau begitu ini harus harus dihilangkan. Maka didatangkanlah ikan yang namanya grass crab. Grass kan artinya rumput, crab itu artinya pemakan rumput. Ya. Dimakanlah ini. Problem lagi dengan nilainya. Kenapa lagi itu? Ya, makanannya jadi kurang. Oke. Jadi tangkapan masyarakat jadi kurang. Ya. Akhirnya grass crabnya ini diburu, banyak orang yang nangkap, walaupun katanya tidak enak, tapi kemudian nampaknya sekarang grass crab hilang. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak, tapi kemungkinan hilang. Karena grass crab itu sangat besar, sehingga kadang-kadang ada nelayan yang ketakutan bilang itu ikan hantu. Waktu awal-awalnya ada yang menduga itu ikan hantu karena saking besarnya gitu ya. Oke. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kemudian sekarang kita udah bisa ketemu lagi dengan lobster. Ini tidak pernah ditemukan dulu. Tentunya ini pasti ada introdus tertentu nih ke danau. Nah, introdus ini tidak berhenti dilakukan ini. Jadi makanya danau ini kalau bisa teriak-teriak nih. Yang saya khawatir ada introdus yang bersifat invasif, sehingga bisa membuat spesies-spesies asli ini punah nih. Ya. Nah ini barangkali saya nggak tahu apakah mestinya ini dilakukan aturan tertentu. Kalau misalnya ada yang mau melepas tertentu ke danau, itu harus ada aturan, misalnya harus diteliti dulu ini invasif nggak sih? Betul. Ini akan mengganggu spesies asli nggak sih? Akan merubah struktur nggak sih? Nah ini yang barangkali saya nggak tahu apakah ini sudah dilakukan atau belum, saya nggak tahu juga sih. Oke, jadi ibarat ini danau ya, udah jadi kos-kosan. Jadi yang Ya. masuk keluar masuk ganti ya. Kapan habis ganti lagi spesies baru, kapan habis. Jadi yang punyanya atau yang udah lama tinggal di sini, spesies aslinya justru terancam punah. Bisa ya. jadi. Jadi kita belum punya Data yang setidaknya valid, saya ya? belum baca hasil riset yang Betul, terbaru betul, lah ya. betul. Tapi Apa yang menurut terjadi. pengalaman 58 tahun tadi, Ya. ada banyak sekali spesies-spesies yang dulunya ada sekarang tidak ada. Dulunya tidak pernah terlihat sekarang malah muncul ke permukaan begitu ya. Jadi ini kosan ganti terus nih. Jadi danau kalau bisa teriak udah teriak dari kapan-kapan. Betul, ya. betul. Gimana kalau kita aja yang teriak? Jangan ya, jangan menggantikan posisi itu. Tapi memang kalau membahas wisata ya, tadi membahas wisata dari zaman Belanda. Ibaratnya ini lagu lama kaset baru. Ya. Jadi cerita wisata tuh udah lama sekali. Sudah lama. Harusnya sekali. dibuat ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Dan ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat wisata di Takengon dan di sekitar Danau Tawar ini mungkin tidak berkembang secara masif. Ya. Nah, yang kita takutkan kan ketika wisata ini berkembang secara masif ya, kemudian ekosistemnya juga terganggu. Yang seharusnya kita lakukan untuk membarengi perkembangan wisata dan juga
menjaga kelestarian alam seharusnya seperti apa sih Pak yang tepat, yang mungkin kalau kita melihat situasi sekarang ini cocok nih, bukan karena menyontek daerah lain, karena kan pasti karakteristik daerah berbeda-beda ya, mungkin berhasil di tempat ini belum tentu berhasil di tempat kita, jadi yang sekiranya cocok apa yang harus kita lakukan? Kalau secara filosofinya kan katanya be yourself ya. Betul. Jadilah diri sendiri kan gitu. Betul. Nah, sebenarnya wisata gayo juga itu harus menjadi diri sendiri. Ya. Nah, apa yang menyebabkan wisata ini sangat lambat perkembangannya? Salah satunya adalah tidak terbentuknya ekosistem wisatanya ya, Betul. bukan ekosistem lingkungan ya. Ya. Jadi sebelum tahun 2015 itu belum ada industri ini. Industri pariwisatanya nggak ada. Jadi kalau orang mau datang, kemudian kalau dia mau pergi ke Pantan Terong, dia nggak tahu harus pergi pakai apa. Akhirnya dia cuma bisa jalan-jalan di kota Takengon. Betul. Makannya cuma di sekitar kota Takengon, tidak ada warung yang artinya industri tidak terbentuk. Betul. Nah, sekarang ini kan sedang perlahan-lahan sedang mengarah ke industri pariwisata. Penginapannya ada, akomodasinya ada, warungnya dekat, mau cari makan mudah. Ya. Kalau misalnya datang kemari tidak ada kendaraan, udah bisa rental. Ya. Kalau mau menjelajah area-area di sini sudah punya informasi lengkap di HP, pakai Google segala macam. Ya. Nah ini kan industri perlahan terbentuk ya. Betul. Sayangnya terbentuknya industri ini tanpa perencanaan nih. Oke. Nah, mestinya terbentuknya industri ini dibentuk lewat ekosistem perencanaan. Jadi kan kita punya yang namanya RT RW ya, tata ruangnya macam mana. Kemudian tadi ada dokumen yang namanya Dataran Tinggi Gayo Alas di TGA. Mestinya dokumen ini disempurnakan nih. Kenapa dokumen ini harus disempurnakan? Yang terutama untuk menyelamatkan apa yang perlu kita selamatkan. Apa yang harus diatur selanjutnya, bagaimana ini harus kita kelola, macam mana harus kita tata, di mana yang boleh, di mana yang tidak. Ini kan dokumen-dokumen ini sekarang seperti mandek nih. Barulah kemudian begitu ada kejadian, sekarang ada kejadian reklamasi, baru kita ribut soal reklamasi. Kita tidak punya aturan untuk mengatur itu. Kita tidak punya perencanaan, kenapa sih nggak boleh reklamasi ini, kenapa? Ini kita nggak punya pemerintah daerah, nggak punya, kemudian masyarakat juga begitu dia mau melakukan sesuatu, asal dia mau bangun, minta izin selesai. Nah, padahal ini kan harus diatur nih, ya. Tata ruangnya harus diatur, RT RW-nya harus diatur, kemudian dokumen-dokumen perencanaan untuk pengembangannya harus tertata dengan baik, yang dibuat dengan seimbang antara pelestarian dan segala macam. Kalau ini tetap tidak dilakukan, bukan tidak mungkin suatu saat ini akan menjadi daerah yang justru tidak nyaman. Seperti kita lah. Masuk ke rumah, begitu buka pintu, sepatu di mana-mana. Begitu kita masuk ke rumah, mau cari di mana tas kita taruh kemarin, kita udah nggak tahu lagi. Nggak pernah kita tata. Ya. Nah, tapi kalau kita tata, pada saat kita buru-buru entah mau ke kantor pagi, kita udah tahu di mana congkel tas, di mana ambil sepatu, di mana ambil kunci, udah tahu nih. Kalau enggak, pagi itu berantem dulu serumah tuh. Itu namanya heboh dulu ya. Itu heboh dulu. Itu namanya enggak punya RT RW di rumah tuh. Oke. Jadi perencanaan sebenarnya yang paling penting ya. Kalau kita membahas tentang wisata itu nggak bisa hanya lokasi resortnya saja. Nggak bisa hanya akses transportasinya aja, tapi keseluruhan. Itu artinya banyak pihak yang sebenarnya semua pihak punya harus terlibat ya. Dan punya tanggung jawabnya di bidangnya masing-masing. Betul. Termasuk masyarakat nih. Betul. Masyarakat juga punya tanggung jawab nih. Kita dengar masyarakat sedang dangdutan di sebelah sana seru sekali ya. Yang akhirnya punya profesi sebagai nelayan juga punya tanggung jawab. Yang mungkin pemukimannya di sekitar danau juga memiliki tanggung jawab dan lain-lain. Pemilik resort ataupun pemilik pelaku wisata juga punya tanggung jawab. Dari masyarakat sendiri nih, seharusnya kita harus ngapain nih sebagai masyarakat asli dan juga pendatang? Apa yang harus kita lakukan nih sama-sama kami lakukan ya, supaya ekowisata kita ini tetap bisa berjalan tanpa perlu heboh kayak tadi pagi itu, misalnya ambil tas, ambil ini, ambil itu, begitu. Sudah tertata ya? Iya. Jadi barangkali saya coba cerita salah satu dampak ketika tidak dilakukan penataan ya. Ini contoh cerita nih. Kejadiannya kalau di Aceh Tengah itu di Kecamatan Ketol, kalau di Bener Meriah itu di Kecamatan Kituri Megayu.
Ketol dan Pinturi Megayo itu sekarang terjadi konflik satwa antara manusia dengan gajah. Apa persoalannya? Tata ruang. Di sana tidak dibagi mana lahan masyarakat, mana lahan gajah, mana lahan untuk usaha, mana lahan... Tidak ada. Plong. Oke. Nah, akhirnya gajah datang ke tempat manusia, manusia datang ke tempat gajah, gajah datang ke kebun orang kemudian dirusak segala macam. Ini kan merusak seluruh struktur nih. Ya. Saking parahnya perusakan struktur itu, ada masyarakat yang terpaksa harus menjual tanahnya, kemudian dia kerja lagi di tanahnya sendiri. Karena dia nggak bisa tanami. Gajahnya datang, dia tanam cabai, datang gajah, injak, selesai. Modal, dia punya modal yang kedua, dia tanam lagi, dihancurkan lagi sama gajah, habis modalnya. Modal yang ketiga, dia ngutang, hancur lagi, akhirnya dia nggak bisa usaha. Ya. Begitu dia nggak bisa usaha, akhirnya tanah ini kan menjadi tidak punya nilai, tidak bisa mendukung perekonomian dia. Akhirnya dijual. Begitu dijual, kemudian ada pengusaha-pengusaha yang akan tanam sawit. Si pemilik lahan masuklah ke lahan sawit itu sebagai buruh di tanah sendiri. Kan ini menyedihkan ya. Ya. Persoalannya apa? Tata ruang. Oke. Coba kalau kita atur itu, di mana boleh bangun, di mana tidak boleh bangun, mana jalan gajah, mana tempat makan gajah. Mana tempat makan manusia, cari makan manusia di mana. Kalau ini diatur, tentunya gajah tetap bisa lestari, manusia tetap bisa makan. Di mana titik paling penting di sini, kalau kita lihat dari turunan RT RW itu ada RT RW, ada RDTR, ada RTBL namanya. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Ini urusan desa. Ini yang harus disepakati oleh seluruh masyarakat. Oke, gajahnya boleh jalan lewat sudut sana ya, tidak boleh ganggu kami di sini. Ini kan harus kesepakatan desa. Betul. RT RW nggak nyusun itu. RT itu cuma pola ruang, kemudian apa gitu. Tapi di RTBL itu harus terlibat oleh seluruh masyarakat. Nah, RTBL ini disusun di tingkat desa bersama-sama dengan seluruh masyarakat, mana yang boleh, mana yang tidak. Oke. Nah, itu barangkali kalau ditanya bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat bisa di dalam penataan-penataan itu semua. Setelah kita buat frameworknya itu, yang utama, itu yang RT RW tadi dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, kemudian diturunkan ke dalam RTBL tingkat kecamatan, RDTR, baru kemudian diturunkan ke tingkat desa RTBL. Kalau ini dilakukan satu nada semua, Ya. ruangnya terbagi. Di dalam penyusunan itu kita sudah memperhitungkan kemungkinan kerusakan lingkungan, kemungkinan macam-macam. Ini barangkali kan kita bisa punya sesuatu yang lestari. Dan yang paling penting kalau ini kita susun secara partisipatif seperti itu dari tingkat desa, maka seluruh kawasan ini tetap menjadi be yourself. Tetap menjadi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Takengon yang kita kenal begitu ya. Seperti ini, harus seperti itu selalu. Wah. Jadi itu dia sebenarnya partisipasi dimulai dari masyarakat desa. Ya. Jadi kita tidak membahas begitu struktural yang begitu tinggi, tapi dimulai dari desa. Setelah partisipasi, jangan lupa komitmen. Komitmen. Betul. Nah. Jangan nanti ganti orang ganti lagi, Ya, gitu ya. betul, Jadi berkomitmen untuk punya struktur yang sama, kemudian punya nilai yang sama, dan punya itu tadi pola-pola yang juga udah kita terapkan begitu ya. Kita bukan menutup diri dari perubahan. Justru kalau memang perubahannya bisa menjadi lebih baik, kenapa tidak? Ya. Tapi mungkin semua perubahan itu butuh prosesnya. Ya. Begitu ya, ketika kita sama-sama berkomitmen, sama-sama menjaga, dan sama-sama ingin berubah lebih baik, harusnya outputnya juga jadi lebih baik ya. Betul. Jadi jangan baiknya di belakang-belakangnya ada nggak baiknya nih. Ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu ya, ada udang di balik bakwan. Enak tuh. Jadi jangan sampai Takengon ini justru kehilangan wajah aslinya. Betul. Danau Lutawar yang kita lihat sekarang seharusnya punya bentuk, punya wajah, dan punya keistimewaan yang sama 10, 20, sampai berpuluh-puluh tahun ke depannya. Betul. Begitu, luar biasa ya. Terakhir, ajarin dong kita bahasa lokal yang mungkin yang paling terkenal. Istilah atau mungkin memperkenalkan diri seperti apa. Boleh nggak? Kita bertanya langsung dengan orang yang punya pengalaman 58 tahun ada di sini. Kalau tanya soal itu ya, walaupun ini mungkin agak panjang lagi ya. Waduh. Saya sekarang sedang riset bahasa Gayo sebenarnya. Oh. Nah, jadi saya kumpulkan materi-materinya itu dari 1907.
Ya. Jadi saya kumpulkan semua bahasa Gayo di 1907, kemudian saya bandingkan dengan 1980-an, ada beberapa kamus Gayo. Kemudian saya bandingkan lagi dengan saat ini. Nah, saat ini saya udah bisa dapat materi dari WhatsApp, dari Facebook, dari macam-macam udah bisa dikumpulkan nih. Ya. Nah, ini saya mau kumpulkan semua sehingga saya bisa tahu apa sih yang terjadi, dan yang paling penting bahwa di dalam setiap kosakata itu mengandung ilmu. Nah, kalau kita balik ya, ini kita balik. Dulu kan kata Allah kepada Adam, kepada Adam itu diajarkan nama-nama kan. Sebenarnya kepada Adam itu yang dimaksud dengan nama-nama itu adalah definisi. Oke. Nah, misal ya, di Gayo itu ada satu kata cempege. 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 Artinya? Nah, cempege adalah tanah yang mengandung belerang. Oh. Padahal di dalam bahasa Gayo untuk menyebut tanah cukup tanoh, semua yang ada itu namanya tanoh. Ya. Tapi kenapa orang Gayo kemudian khusus menyebutkan cempege? Begitu kita download kata-kata cempege itu, maksudnya kita cari Serapi lagi. Apa sih yang ada di bawah itu, ternyata orang Gayo luas dari cempege itu bisa buat mesiu. Oke. Orang Gayo Lut di sini cempege itu digunakan untuk untuk obat. Nah, artinya dari satu kata cempege kita bisa turunkan lagi banyak informasi ini. Ya. Nah, informasi ini sekarang hilang. Oke. Banyak yang hilang dari bahasa Gayo. Misalnya yang Aman Remu misalnya. Tadi kan kita bilang Aman itu adalah bapaknya. Ya. Bapaknya si Dio, Aman Dio, bapaknya si Dio. Oke. Orang akan mengira bahwa Aman Remu itu adalah bapaknya si Remu. Betul. No. Salah perkiraan No. saya. Jadi Remu itu siapa? Aman Remu ini adalah senjata tradisional Gayo yang sudah mulai punah tahun 1900. Oke. Nah, kita jadi tahu, oh kalau begitu orang Gayo dulu punya teknologi logam, sehingga dia punya senjata khas yang sekarang nggak ada yang tahu gimana sih bentuk senjata khas ini. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya kemudian coba mengumpulkan semua kosakata ini? Ternyata dari semua kosakata yang dikumpulkan ini ada turunan ilmunya. Oke. Nah, seperti misalnya lagi dalam bahasa Gayo, dulu orang zaman dulu menyebut kopi itu dengan kewe. 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 Oke. Bukan kupi. Nah, sekarang kenapa udah jadi kupi ya? Nah, itu dia. Ini kan terjadi perubahan budaya. Betul. Nah, kata-kata kewe-nya sendiri kan hilang. Ya. Nah, padahal ada pernah direkam sama Fikar Weda ya. Dia membuat jangin Siti Kewe. Nah, Siti Kewe itu dia bilang ketika orang nanam kopi dulu, kira-kira terjemahannya, wahai kopi, kukawinkan kau dengan tanah, angin jadi saksi kalammu, matahari menjadi ini. Itu kan menceritakan urusan lingkungan tuh. Ya. Ya kan? Tapi itu disebut sebagai mantra nanam kopi. Oke. Nah, kewe sendiri begitu kita telusuri ada apa di kewe, ternyata kewe ini asal katanya dari Gahwa. Asal katanya dari bahasa Arab. Ngapain orang Gayo pakai bahasa Arab? Betul. Kalau begitu orang Gayo zaman dulu tentunya ada belajar sesuatu tentang Arab. Ya. Nah, ini kan jadinya dari satu kata kewe tadi kita download banyak ilmunya nih. Cempege banyak ilmunya, Aman Remu banyak ilmunya. Ini semua sudah mulai dilupakan, sudah mulai tidak digunakan. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya dalam bahasa Gayo untuk mengatakan apa sih tadi? Mengatakan misalnya jangan lupa datang ke sini. Nah, kalau sekarang orang akan tetap bilang enti lupa nggih kini. Enti artinya jangan, nggih artinya datang, kini artinya ke sini. Oke. Ya, ini yang paling lazim. Ini adalah struktur kalimat dari dalam bahasa Indonesia yang dibahasa Gayokan. Betul. Sementara bahasa Gayo punya struktur kalimat yang berbeda. Nah, oke. ini kan ilmu lagi nih. Gimana sih zaman orang zaman dulu berkomunikasi? Betul, kenapa ada perubahan-perubahan Ada ini perubahan-perubahan ya? itu. Bahkan struktur bahasa pun berubah. Berubah. Oke. Nah, itu jadinya sehingga sangat menarik ya. Jadi sekarang saya sedang proses training AI. Widih. Yang khusus yang bisa memahami konteks kegayoan. Kenapa ini saya lakukan? Saya ingin menyambungkan ilmu-ilmu Gayo tradisional itu dengan seluruh ilmu yang ada di dunia. Jadi misalnya seperti cempege tadi ya. Cempege orang Gayo kenal ini adalah sulfur, tapi sebenarnya di internasional sulfur sudah dijadikan baterai. Ya.
kacamata kita ini berubah menjadi hitam di dalam cerah ini juga karena sulfur, ya ada macam-macam. Loh, kalau ilmu ini ada, barangkali di masa yang akan datang bisa loh dibuat industri-industri tertentu di sini. Betul. Bisa loh untuk menjadi mata pencaharian masyarakat. Nah, jadi saya teringat lagi dengan satu lagi. Di Gayo itu dulu dikenal sampai sekarang masih ada yang namanya lupa lagi. Blueberry murbei sebenarnya. Murbei, oke. Sebentar, saya ingat kata-kata Gayonya, lupa saya. Ya, murbei itu di masa Belanda digunakan oleh orang Bebesen dan Pegasing untuk berternak sutra. Sekarang kita tidak punya industri tekstil di sini. Betul. Ya kan? Kenapa orang Gayo dulu membuat sutra? Untuk kebutuhan orang Aceh Pesisir, di mana orang perempuan Aceh Pesisir biasa pakai celana, kemudian pakai kain sarung. Ya. Celananya itu sutra. Oke. Sutranya itu dari sini. Nah, sekarang kita tidak punya industri itu. Kenapa bisa? Karena kita tidak menyimpan di dalam. Nah, kalau ini bisa kita sambungkan dengan berbagai macam ilmu lain yang udah ada di AI sekarang, mungkin suatu saat nanti kita bisa buat itu. Artinya bisa menjadi menumbuhkan industri-industri baru yang ada di Aceh Tengah, di Benar Meriah, sesuai dengan sumber daya lokal yang ada. Betul. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya bahasa ini selain banyak perubahan, tapi juga banyak sekali memberikan nilai-nilai baru ya. Informasi. Di dalam bahasa itu tersedia informasi untuk di-download. Siapa yang mau belajar tentang apa? Oke, jadi ada banyak sekali turunan informasi, Betul. bahkan dari hanya satu kata. Betul. Begitu ya. Jadi setelah ini, apakah masyarakat sekarang juga ada perubahan-perubahan bahasa? Anak muda sekarang apakah menjadi penutur muda bahasa lokal atau justru berkurang nih karena banyaknya pergeseran-pergeseran kultur dan budaya? Oke, saya tidak berasumsi ya. Saya baca hasil penelitian Balai Bahasa Aceh. Oke. Balai Bahasa Indonesia di Aceh. Betul. Bukan Balai Bahasa Aceh ya. Itu di Lampineng itu kantornya. Betul. Di 2019 mereka melakukan penelitian, dari semua indikator-indikator yang didapat, bahasa Gayo itu kemungkinan punah itu karena tidak ditulis. Bukan tidak ditutur atau bukan tidak ditutur. diucapkan. Jadi karena masih, kalau pengucapan masih, ya. Tapi yang menjadi sangat potensial untuk punah itu sebenarnya ada 3 dari 11 kriteria yang dia ukur. Ada 3 kriteria yang kemudian menempatkan bahasa Gayo ini kemungkinan punahnya besar. Dari 11 kriteria itu 11 kriteria yang ditetapkan sama PBB sebenarnya. Ya. Mereka merujuk itu. Nah, salah satu dari 3 kriteria itu adalah tidak ada tulis. Jadi sekarang orang kalau ada muatan lokal di sekolah, yang menjadi persoalan sama guru nggak punya buku. Betul. Bukunya ditulis dalam bahasa Indonesia. Gimana sih mau ngajarin orang bahasa Gayo? Betul. Orang nggak belajar tentang tata bahasa, nggak belajar tentang di dalam bahasa Gayo itu ada kite, ada kita. Kite artinya tangga, kita artinya kami. Begitu kita tulis KITE. Ya kan? Nggak tahu yang mana yang dipakai ya. Ada umi, ada ume. Oke. Ume artinya besan, ume artinya sawah. Ada gule, ada gula. Gula, gula ikan. Oke. Jadi kalau kita ketik, misalnya di rumah lah ya, Bang bawa pulang gule, kita bawa pulang ikan, sampai ke rumah kena marah, ternyata gula yang diminta. Jadi itu problem tuh. Problem ya, Problem penulisannya mungkin belum dapat nih formula yang tepat begitu. Ini tidak dibukukan, tidak diatur, tidak disusun, sehingga barangkali kalau ini kemudian ditulis akan banyak keliru-keliru, kekeliruan dalam menerjemahkan apa maksudnya gitu. Betul. Nah, jadi tidak ditulis, tidak diajarkan, tidak diberlanjutkan, sehingga bahasa Gayo itu kemungkinan punahnya besar. Oke, ini PR-nya adalah tidak mudah untuk ditulis ya, atau jarang ditulis untuk saat Tidak ini? ditulis. Tidak ditulis. Tidak ada yang menulis buku dalam bahasa Gayo. Betul, jadi kalau ngobrol dengan bahasa Gayo mungkin kita masih mendengar di sekitar kita, ada banyak sekali. Tapi ketika ditulis menjadi satu informasi tertulis itu jarang sekali. Misalnya kita membahas tentang homestay. Ya. Mungkin kalau kita membahas tentang Amandoni Homestay, tempat tinggal dalam bahasa Gayo? Umah, Tontaring. Nah, bisa nih Rumah. Amandoni, Uma ya. Jadi semua homestay yang ada di sekitar kita
pakai kata Uma. Ya, Jadi kita udah sadar penulisan Uma atau penggunaan kata ini adalah sebagai tempat penginapan, gitu ya. Betul, Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil nanti ya. Betul. Sama satu lagi, kita juga pengen tahu bahasa Gayonya jangan lupa nonton. Nah, itu apa tuh? Kita bisa sebut dengan Kalau apa? pakai tata bahasa Indonesia ya, Ya. enti lupa nonton kami, Bo. Jangan Wih. lupa nontonlah kami selalu, gitu ya. Oke, Bo. coba boleh diajarkan saya enti lupa? Enti lupen, enti lupen. jangan, lupen lupa, ya. Nonton kami. Nonton kami. Ah. Enti lupen nonton Nonton kami. Oke, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like juga karena video kita sudah berakhir ya. Ada banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini ya. Udah membahas tentang suara hati Danau Lutawar tadi, termasuk juga membahas tentang turunan dari bahasa-bahasa Gayo yang juga kalah menarik. Kalau begitu terima kasih untuk rekan pembangunan yang sudah menonton sampai detik ini ya. Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk tahu informasi. Berhubung ini informan kita suka menulis, suka membagi informasi. Apakah ada sosial media yang bisa kita bagikan? Amandio. Amandio. Dimanapun namanya Amandio. Amandio. Pakai nama panggungnya ya. Nah, saya punya nama panggung nggak ya kalau ada di sini lebih lama lagi? Mungkin Bapak Amandio ada 58 tahun, saya mungkin bisa 59 tahun nanti, mana tahu di sini. Insya Allah. Nama panggungnya apa nama saya? Panggilan untuk apa ya? Gadis cantik dan luar biasa seperti saya. Kalau kayak Peteri gini, Bunsu. Peteri Bungsu. Bungsu. Peteri, ya kalau bahasa Indonesia putri, kalau di bahasa Gayo peteri. Peteri. Ya. Peteri Bungsu ini legenda tentang turunnya bidadari dari surga itu. kalau di dalam Adnan PM Toh bilang itu dari negeri antara. Yang dimaksud dengan Adnan PM Toh negeri antara itu adalah antara bumi dan langit, antara bumi dan bulan. Oke. Nah, turun itu jadi Malim Dewa yang kemudian selendangnya tinggal, kemudian menikah dengan. Nah, jadi di sini ada banyak petri, ada petri Bunsu, ada petri hijau. Petri hijau itu di sini rumahnya. Kalau saya di mana ya? Terkait dengan air. Petri Bunsu juga terkait dengan sungai. Oke. Petri hijau terkait dengan danau. Jadi kalau orang Gayo itu bilangnya peteri. Peteri ya. Bukan putri. Bukan putri. Kalau begitu Petri Mirna juga pamit. Ini marah nggak ya kira-kira netizen? Ini kayaknya bukan peteri deh. Ini memang peternak teri saya jatuhnya. Kalau begitu terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir. Kita akan ketemu di video-video yang lain dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.